pagi ini kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Terus nanti kita akan langsung berdoa untuk kita mulai ibadah kita ya. Yuk. Firman Tuhan dengan ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, bertumbuh berbuah lebat. Yesus doa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya. Pagi ini nanti kita mau belajar ya, kalau 2 minggu yang lalu nih teman-teman sudah belajar apa aja dari yang PA-nya dipegang nih. Yang pertama kita belajar dari siapa? Raja siapa yuk, ingat enggak? Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia ini mengasihi Tuhan dengan cara apa? Menyingkirkan semua berhala dan memastikan seluruh orang Israel hanya menyembah Tuhan. Sehingga pemerintahnya diberkati. Terus ketika dia mati pun dia tidak jadi mati. Nah, masih ingat ya? Terus yang kemarin 2 minggu lalu kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa? Mengasihi firman-Nya, ya, mengasihi firman Tuhan. Lah, minggu kemarin ceritanya tentang apa? Perumpamaan seorang penabur. Ada 4 jenis tanah. Ayo apa? Jalan. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Terus di bebatuan. Di jalan berbatu. 3 di semak duri. Yang keempat tanah yang Nah, jadi mengasihi Tuhan tadi yang kalau dari Raja Hizkia kita belajar boleh menyembah yang lain, hanya boleh menyembah Tuhan. Yang kedua apa? Mengasihi firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Nah, hari ini kita mau belajar mengasihi Tuhan dari seorang yang berdosa, dia bertobat. Hidupnya ini berubah. Hidupnya menjadi apa? Berubah. Dia ini seorang yang sangat dibenci sama masyarakat, tetapi diubah Tuhan jadi seorang yang sangat dibenci masyarakatnya. Kalau dulu nih sebelum bertobat dia seorang yang pelit banget, pikir cinta uang. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah jadi sangat murah hati. Ayo, siapa yang tahu tokoh yang mau diceritakan Miss? Ada yang tahu nggak? Dia seorang pemungut cukai tapi diubah Tuhan. Ayo. Tahu? Siapa? Iya, betul sekali Elena.
Hari ini Miss mau cerita tentang seorang Sakyus yang diumumkan oleh Tuhan, ya. Nah, mungkin mic-nya yang lain boleh di-unmute dulu, di-mute dulu, supaya Miss bisa cerita dan semua memperhatikan, ya. Noel bisa ditaruh dulu bonekanya. Nah, fokus lihat ke depan. Yuk kita mau belajar dulu. Oke ya. Semuanya siap belajar ya firman Tuhan ya. Nah, hari ini Miss mau cerita tentang seorang Sakyus. Siapa yang ingat siapa Sakyus? Ada yang tahu? Pernah dengar ceritanya? Pernah dong ya. Setelah minggu ya. Nah, ini Miss mau kasih lihat ketika Sakyus ini berjumpa dengan Tuhan. Nah, ini adalah ketika Tuhan Yesus mau ketemu dengan Sakyus. Kisahnya teman-teman bisa lihat nanti di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, yuk kita mau lihat kisahnya bagaimana sih. Nah, suatu hari nih, ini namanya Sakyus. Wah, dia badannya kurus apa gemuk? Agak gemuk tapi apa? Pendek. Lebih pendek dibandingkan teman-teman yang lain. Dibandingkan orang-orang pada waktu itu. Dia dikenal sebagai seorang yang bertubuh pendek. Dia berasal dari kota Yeriko. Nah, ya, terus pekerjaannya dia adalah seorang pemungut cukai. Nah, nih, pada waktu itu kepala pemungut cukai itu tidak disukai banyak orang, teman-teman. Ya, tidak disuka. Kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang suka merampas harta orang lain, memeras orang lain. Jadi ketika Sakyus ini bekerja sebagai pemungut cukai, ya, tukang narik pajak, itu dia benar-benar tidak disukai banyak orang, ya. Apalagi Sakyus ini punya kebiasaan mengambil lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi dia membuat tuh orang-orang semakin tidak suka dengan siapa? Sakyus. Nah, lihat nih, Sakyus itu selalu meminta bayaran lebih. Nah, kalau mungkin sekarang disebutnya dengan apa? Korupsi. Wah, Sakyus sudah jadi tukang narik pajak, ya, memungut cukai, itu aja sudah tidak disukai orang. Tambah lagi apa? Dia ngambilnya lebih dari yang seharusnya. Jadi dia korupsi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia ambil pajak yang lebih untuk dirinya. Dan betul loh, Sakyus ini akhirnya jadi orang kaya. Nah, banyak enggak terjadi di negara kita yang begini? Banyak. Ya. Banyak orang-orang yang mengambil bukan haknya. Nah, waktu itu benar-benar Sakyus ini tidak disukai oleh orang-orang. Nah, sampai akhirnya ini orang-orang yang mulai tidak suka ya dengan Sakyus. Sampai akhirnya suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus mau datang ke Yeriko. Wah, Yesus waktu itu mengajar banyak orang. Mendengar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Dan dia pengen banget ketemu sama Yesus. Wah, tapi ternyata yang pengen ketemu dengan Yesus tuh banyak orang. Tidak cuman Sakyus.
Nih, lihat gambarnya. Ketika Tuhan Yesus mau melintas, mau lewat, banyak orang datang karena mereka kagum-kagum dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nih, lihat. Akhirnya Yesus nih dikerumunin banyak orang. Nah, nih, Sakyus nih juga pengen ketemu. Yuk, gimana ya? Aku mau ketemu nih sama Yesus. Tapi ini banyak sekali yang berkerumun. Sekali orang yang berkumpul. Aduh, mana orangnya besar-besar lagi. Aku tidak akan bisa nih melihat Yesus. Itu kata Sakyus. Sampai akhirnya apa? Dia mulai berpikir, wah, gimana ya supaya aku ketemu Yesus? Supaya aku bisa lihat Yesus? Gimana ya caranya ya? Nah, sampai akhirnya Sakyus punya ide. Wah, kalau gitu nih, aku mau aja di atas pohon, aku pasti jadi tinggi. Aku bisa lihat Yesus. Ketika Yesus lewat, aku bisa melihatnya. Wah, hari itu Sakyus pun langsung memanjat pohon. Walaupun badannya kecil, tapi dia terus naik pohon, naik. Wah, sampai akhirnya dia di atas. Dan betul sekali perkiraan Sakyus. Ternyata Tuhan Yesus lewat. Kira-kira nih, kalau misalnya kamu yang itu dengar kabar Pak Jokowi mau datang ke Klaten gitu, kamu pengen ketemu, kira-kira kalau sampai ketemu seneng banget nggak? Banget ya. Wah, kalau misalnya tahu Pak Jokowi mau datang, bisa ketemu, wah itu pasti rasanya banget bangga ya. Mungkin cerita, Pak Jokowi loh, aku tadi salam-salam misalnya gitu ya. Nah, Sakyus ini sama loh teman-teman, sangat ketemu Yesus ya, sampai di pohon, cuman pengen ketemu siapa? Yesus ya. Ketika dia sudah naik di pohon, Sakyus ini tambah seneng banget. Kenapa kok seneng banget? Biasanya kan kalau kita ketemu idola kan kita yang panggil-panggil ya. Ada artis. Misalnya siapa ya? Kalau anaknya Miss BTS, mungkin ketemu BTS gitu ya. Atau mungkin kalau kamu sukanya sama siapa artisnya? Boy Junior, mungkin dulu ya. Boy Junior kan gitu. Biasanya kita yang memanggil orang yang kita suka, betul? Manggil artis yang lewat. Atau kalau Pak Jokowi datang mungkin kita teriak, Pak Jokowi, ini saya, kan gitu ya. Tapi ternyata ini kebalik loh yang terjadi sama Sakyus tuh. Sakyus yang manggil-manggil Yesus. Yesus enggak gitu. Tapi ternyata apa? Nih lihat kelanjutan ceritanya. Ternyata bukan Sakyus yang manggil Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memanggil Sakyus. Yesus bilang, "Hai Sakyus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu." Wah. Dan Yesus langsung happy banget. Wah sih, beneran Tuhan, kamu mau main ke rumahku, mau mampir. Yesus bilang, "Hai Sakyus, ayo, turunlah, aku ke rumahmu juga." Ketika semua orang tidak suka dengan Sakyus, malah Tuhan Yesus mau apa? Menumpang di rumahnya. Wah, Sakyus pun langsung turun. Wah, karena dia apa? Dia senang banget Yesus mau datang ke rumahnya. Mungkin saya bayangkan, mungkin Sakyus ini nggak punya teman ya. Saking banyak orang nggak suka sama dia. Kok mau numpang ya, mau turun ke rumahnya, mau datang gitu. Wah, akhirnya apa? Orang-orang pun bingung loh. Yesus ini aneh ini.
Yesus bener-bener aneh. Yesus nggak mampir di rumahku, malah mampir di rumahnya siapa? Sakeus. Piye toh ini? Beneran nggak sih Yesus nih? Gitu katanya. Nah, sampai akhirnya dalam kebingungan itu tetap orang-orang mengikuti Yesus. Dan betul, akhirnya apa? Yesus nih main ke rumahnya Sakeus. Dan Sakeus ini karena dia senang Tuhan Yesus sudah datang, ya, dia sudah bisa ketemu Yesus, dia bertobat loh dari kejahatannya. Dia bagi hartanya. Wah, hartanya dia bagi-bagi ke orang. Ini untuk kamu, ini untuk kamu. Wah, setengah hartanya itu dikasihin ke orang miskin. Terus apa? Kalau ada yang diambil, ya, diambil paksa, diambil lebih kayak tadi ya, dikembalikannya berapa? 4 kali lipat. Wow, ini luar biasa, ya. Dari seorang yang pelit, seorang yang suka korupsi untuk dirinya sendiri, orang yang serakah, tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, dia langsung apa? Berubah. Ya, hidupnya apa? Berubah. Nah, sekarang pertanyaannya Miss untuk kamu, ayo. Masih ada dosa atau kebiasaan buruk enggak? Ayo, contohnya nih, contohnya enggak tahu. Contohnya lagi, misalnya di sekolah ya, ngerjain tugas, terus misalnya ulangan, nyontek, lihat buku, padahal harusnya nggak boleh. Contoh, oh kalau dikasih satu, papa mama suka ngeyel, sama kakak, sama adik suka nakal, tidak mau berbagi, misalnya ya. Siapa yang masih suka begitu? Tuhan Yesus mau mengubah kamu seperti Tuhan bisa mengubah siapa? Katakan. Yuk di unmute dulu semua mic-nya. Nah, nyalakan mic-nya. Coba semua ikuti Miss. Nah, yuk katakan. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Oh, belum semua. Ya, 1, 2, 3. Aku mau berubah. Aku bisa berubah. Ya, aku bisa berubah. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus di hatimu. Ya, Tuhan bisa ubah. Nah, apa? Kalau dulu misalnya ya, dulu atau kemarin kita masih nggak taat, masih ngeyel, ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan bisa mengubah hidup kita. Mau diubah Tuhan? Mau ya? Nah, Tuhan bisa mengubah kita. Jadi pribadi-pribadi baik. Nah, sampai akhirnya ketika Sakeus berubah, diubahkan Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi hari itu Sakeus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kok bisa gitu? Karena anak manusia atau Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan orang supaya
menerima hidup yang kekal. Yuk kita mau baca ayat ini yuk. Lukas 19 ayat yang 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan mengasihimu ya, dan mau apa? Menyelamatkan kita ya. Tuhan mengasihi kita. Karena itu apa? Tuhan mau untuk apa? Mengampuni kita untuk semua dosa kita. Dan Tuhan mau mengubah hidup kita. Mau ya? Nah, yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau berdoa, minta ampun untuk dosa kita. Dan kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan mengubah hidup kita. Jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, yang mengasihi Tuhan. Nah, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita mau berdoa. Yuk semuanya sikap doa dulu. Sudah? Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami untuk semua dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan Yesus mengubah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi benar seperti yang Tuhan mau. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik teman-teman. Untuk ibadah hari ini kita akan sudahi ya. Nanti tugas akan Miss kirim di grup WA aja. Oke ya. Miss nanti akan kirim di grup WA. Nanti teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa kerjakan. Oke ya. See you next week. Bye-bye. Tuhan memberkati.